Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang memahami kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, di sini ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama, kalau misalkan dia di dalam titiknya itu di dalam lingkaran, sebagai contoh ada di gambar. Kemudian kalau kedudukan titiknya itu pada lingkaran, kalau pada lingkaran berarti tepat di garis lingkaran. Kemudian yang satu lagi adalah kedudukan titik itu di luar lingkaran. Nah, masing-masing memiliki ketentuan. Kalau misalkan di dalam lingkaran itu nanti persamaan x kuadrat sama y kuadratnya kurang dari jari-jari. Kalau misalkan yang terletak pada lingkaran berarti menggunakan tanda sama dengan, dan kalau di luar lingkaran nanti persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadratnya itu lebih dari jari-jari. Contohnya seperti ini. Nah, untuk rumusnya kalian bisa melihat seperti ini ya konsepnya. Jadi kalau yang pertama itu titiknya itu kurang dari jari-jari, makanya dia berada di dalam. Sedangkan kalau yang kedua itu koordinat titik sama jari-jarinya itu sama, makanya dia pas di garis. Sedangkan yang satu titik koordinatnya itu lebih dari si jari-jari, makanya dia berada di luar. Oke, misalkan seperti ini. Jadi tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran dengan persamaan ini. Oke, kita uji dulu berarti masing-masing titiknya. Jadi misal untuk titik A min 2,4 kita masukkan ke persamaan lingkarannya, yaitu yang x kuadrat plus y kuadrat sama dengan R ya, atau gini. Tadi kan kita punya rumus x1 kuadrat plus y2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Nah, karena bentuk persamaannya ini, tadi kita ambil yang ini persamaannya. Sekarang kita uji coba untuk x1 kuadrat ditambah y2 kuadrat. Y1 ya. Itu nilainya seperti apa? Dengan cara kita substitusi. X1-nya kan min 2, berarti min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti 4 plus 16 sama dengan 20. Artinya apa? Artinya 20 sama jari-jarinya yaitu 25 lebih besar yang mana? Lebih besar yang jari. Artinya titiknya lebih kecil. Kalau titiknya lebih kecil berarti terletak di mana? Terletak di dalam lingkaran. Sampai situ penggunaannya paham? Oke, kalau misalkan belum terlalu paham, kita bahas yang titik kedua. Titik kedua itu 4, min 3. Kita hitung dulu x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat itu berapa dengan cara disubstitusikan. Berarti 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan 16 plus 9 sama dengan 25. Nah, 25 sama yang jari-jari di sini itu kan 25. Lebih besar mana? Sama dengan ya. Artinya apa? Terletak pada lingkaran. Sampai situ paham? Sudah mulai ada gambaran? Oke, kalau sudah kita cek yang titik ketiga. 5, min 1. X1 kuadrat sama Y1 kuadrat berarti 5 kuadrat tambah min 1 kuadrat ya. Berarti 25 plus 1 sama dengan 26. 26 sama 25 lebih besar yang titik. Artinya apa? Terletak di luar lingkaran. Selanjutnya untuk di soal nomor 2, di sini diketahui titiknya di luar lingkaran. Persamaan lingkarannya seperti ini. Oke, karena di luar lingkaran kita gunakan persamaan yang ini ya, berarti x kuadrat plus y min a kuadrat nanti nilainya harus lebih besar daripada jari-jari, berarti seperti ini. Lalu ini adalah x, ini adalah y, berarti 1 kuadrat ditambah 1 min a kuadrat lebih dari 5. Maka 1 ditambah 1 min a
lebih dari 5, berarti 1 ditambah 1 plus min A plus A kuadrat lebih dari 5. Nanti didapatkan 2 plus min 2A ya, berarti langsung aja min 2A plus A kuadrat lebih besar daripada 5. Menjadi A kuadrat min 2A, kita ubah posisinya, plus 2, 5-nya pindah ruas, jadi minus, berarti A kuadrat min 2A min 3 lebih dari 0. Kita faktorkan, menjadi A min 3, A plus 1 lebih dari 0. Maka didapatkan A-nya itu 3 sama min 1. Setelah itu kita buat garis bilangan. Min 1 itu di sini, 3 itu di sini. Kita cek positif sama negatifnya. Ambil bilangan di kirinya min 1. Misalkan min 100, masukkan ke dalam sini. Min 100, min 3, min 100 plus 1. Berarti kan ini hasilnya min. Ini juga hasilnya min ya. Min kali min menjadi positif. Berarti di sini areanya positif, di sini negatif, di sini sudah otomatis positif. Karena tanda pertidaksamaannya lebih dari 0, artinya kita ambil yang positif. Berarti seperti ini. Sehingga kita bisa pilih, jadi nilai A-nya harus kurang dari min 1, dan atau biasanya bisa ditulis kayak gini ya, atau A harus lebih dari 3. Karena kita ambil yang positif tadi sesuai dengan garis bilangan. Nah, di antara opsi 1 sampai 4 yang memenuhi yang mana? 4 itu lebih dari 3, berarti benar. 3 ini enggak ya, karena A-nya harus lebih dari 3. Kalau min 2 itu masuk, min 1 itu enggak masuk. Berarti jawabannya adalah yang 3 sama 1.